Prosesi adat bakar batu dalam rangka pembukaan konferensi Sinode Kingmi Setanah Papua dipadati ribuan warga. Selain mengabaikan jaga jarak, hampir semua warga yang mengikuti prosesi adat tidak mengenakan masker. Ribuan warga ini berkumpul dan mengikuti prosesi bakar batu dalam acara pembukaan konferensi Sinode Kingmi Setanah Papua di halaman gereja Kingmi Martin Luther Mil 32 Timika, Papua. Dalam prosesi bakar batu, para pria mengambil daging dan dibagikan kepada seluruh undangan yang hadir. Bakar batu merupakan prosesi adat. Seluruh masyarakat duduk dan makan bersama untuk menjalin tali persaudaraan serta mengucapkan syukur kepada Tuhan. Selain abai jaga jarak, hampir semua warga yang mengikuti prosesi adat ini tidak memakai masker. Gubernur Papua Lukas NMB bersama istri Yulce NMB pun hadir dan memberikan sambutan. Sementara itu, konferensi diikuti 91 klasis Kingmi dan 13 koordinator di Papua dan Papua Barat. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Tradisi bagi-bagi sedekah Maulid di Serang, Banten berakhir ricuh. Seorang ibu bahkan nyaris pingsan setelah kelelahan berdesakan. Ratusan warga Tanggul, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Banten rela antre dan berdesakan demi mendapat sedekah di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya orang tua, anak-anak juga ikut mengantre untuk masuk ke area Masjid Al-Ittihad. Selain abai jaga jarak, hampir semua warga yang mengantre tidak memakai masker. Akibat berdesakan, salah satu warga bahkan nyaris pingsan karena terjepit kerumunan. Tradisi berbagi sedekah di peringatan Maulid Nabi telah dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Namanya ini kan sedekah buat orang-orang yang membutuhkan, makanya setiap tahunnya alhamdulillah nggak pernah ketinggalan, ya selalu besar seperti ini. Tahun ini panitia menyiapkan total 247 paket sedekah berisi sembako hingga alat elektronik rumah tangga. Meski sudah menjadi tradisi, sangat disayangkan warga dan penyelenggara tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemerintah terus mempercepat vaksinasi COVID-19 terutama di daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah. Salah satunya di Provinsi Aceh yang saat ini baru tercapai 31,2% dari sasaran vaksinasi. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal yang dipusatkan di Gerai Vaksinasi Massal Banda Aceh Convention Hall Selasa siang. Hingga saat ini, Provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi dengan cakupan vaksinasi rendah, yaitu hanya 31,2% dari total sasaran 4 juta orang. Karena kalau kita lihat di kota Banda Aceh sendiri, targetnya sudah 82%, namun di kabupaten dan kota di Provinsi Aceh ini masih 31,2%. Oleh sebab itu, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa kita di bulan November ini harus sudah mencapai target 50% dan di bulan Desember sudah 70%. Meski telah divaksin, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak ada lagi lonjakan kasus COVID-19. Kemudian bagaimana setelah itu menjaga agar protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan baik. Dan tentunya bagaimana kemudian merawat atau melakukan treatment terhadap masyarakat yang terdampak atau positif sehingga bisa diselamatkan. Sementara itu di Batam, BIN Daerah Kepulauan Riau bekerjasama dengan BKKBN menggelar vaksinasi massal untuk ibu hamil dan menyusui di 2 lokasi.
BIN terus berkomitmen mendukung program vaksinasi di daerah-daerah agar target 70% sasaran tercapai di akhir tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berangkat ke Amerika Serikat hari ini untuk menjalani pengobatan kanker prostat. SBY terbang ke Amerika didampingi kedua anaknya Agus Harimurti dan Edi Baskoro Yudhoyono. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani pengobatan kanker prostat stadium awal. Usai berkonsultasi dengan dokter urologi, SBY memutuskan untuk menjalani perawatan di sebuah rumah sakit khusus kanker di Minneapolis, Amerika Serikat. SBY juga telah memberitahukan kondisi kesehatannya kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi memberikan respon baik dan menyampaikan bahwa anggota tim dokter kepresidenan akan mendampingi pengobatan SBY. Dalam aturan mengenai dokter kepresidenan, diperbolehkan untuk membentuk tim yang menangani masalah-masalah spesifik kesehatan kepala negara dan mantan kepala negara. Masalah seintensif apa penanganan dan sespesifik apa penyakitnya, dokter yang lebih berwenang menjelaskan. SBY memohon doa dari masyarakat Indonesia agar medical treatment yang dijalani bisa berjalan dengan baik. Selain itu, melalui akun media sosial, putra sulung SBY Agus Harimurti Yudhoyono juga menyampaikan ucapan terima kasih atas doa dan simpati atas kondisi ayahnya. Kanker prostat adalah kanker yang muncul di kelenjar prostat. Prostat merupakan kelenjar di sistem reproduksi yang hanya terdapat pada pria. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menjajaki kerjasama dengan sejumlah negara di sela kunjungannya dalam penutupan konferensi tingkat tinggi G20 di Roma, Italia. Tak hanya itu, negara-negara KTT G20 juga menyampaikan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelenggarakan KTT G20 tahun depan di Indonesia. Presiden Joko Widodo menghadiri acara penutupan KTT G20 di Roma pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021. Pada acara penutupan ini, Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 selanjutnya. Selain menghadiri acara penutupan KTT G20, Presiden Jokowi juga menjajaki kerjasama dengan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Dan dalam posisi Presiden Prancis menjadi Presiden EU, nah tentu Bapak Presiden tadi minta akan ada akselerasi daripada pembahasan Indonesia dengan EU SEPA, di mana tentu kita berharap bahwa dengan adanya akselerasi EU SEPA bagi ekonomi Indonesia ini akan meningkatkan ekspornya ke Eropa dan sebaliknya. Jadi kue Indonesia di Eropa bisa meningkat. Sementara itu, dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, kedua negara juga membahas mengenai kerjasama Indonesia-Turki, khususnya tentang minyak sawit mentah. Tim Liputan iNews melaporkan.